Baik, yang ketiga, sifat seorang pemimpin adalah tabligh. Dia mampu berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Dia mampu berbuat baik, berkomunikasi dengan baik, mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat orang nyaman, kata-kata yang membuat orang sejuk, kata-kata yang membuat orang terasa terlindungi. Dia mampu menjadikan itu semua. Kenapa? Karena basicnya adalah akhirat. Basicnya adalah akhirat. Maka Allah mengatakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik atau diam. Nah, orang yang tabligh, yang mampu berkomunikasi dengan baik, adalah orang yang hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertuju kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dia berada dalam ucapan-ucapan yang baik. Lihat, suami yang taat kepada Allah, dia tidak akan mengucapkan kata-kata kasar kepada istrinya. Tidak akan menzalimi ucapan-ucapan itu. Tidak akan merusak hubungannya dengan siapapun. Kenapa? Karena dia tahu ucapan itu akan berpengaruh kepada kehidupannya. Maka di sini orang yang betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendahulukan akhirat daripada dunia. Adapun orang yang cinta kepada dunia, ayyusirud dunya alal akhirah. Dia akan mendahulukan dunia daripada akhirat. Maka kita lihat, kadang kita melihat dalam kehidupan kita, orang itu kalau sudah suka sama hobinya, hobi apapun terkadang dia abai dengan kewajibannya, dengan kewajiban. Kita lihat pagi-pagi ayamnya dimandikan, padahal anaknya belum dimandikan. Burungnya dikasih makan dulu, padahal anaknya belum dikasih makan. Ini fenomena, kenyataan. Ya. Anaknya telat, tidak kasih makan, tidak masalah kepada istrinya. Tapi kalau burungnya dikasih makan, digampar istrinya katanya. Akan seperti itu, Pak. Makanya orang yang betul-betul mendahulukan akhirat, dia akan mendahulukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, orang itu kalau paginya sudah moodnya baik itu sudah sholat subuh, sudah baca Quran, mungkin dia sudah sholat tahajud, sehingga bangun pagi itu seger, wajahnya nyaman, Tapi kalau sudah subuhnya jam 6 bangun, apalagi tidak sholat, apalagi tidak haji, itu bahaya. Dia kena masalah sedikit bisa besar. Orang yang tidak dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia beraktivitas itu dampaknya besar. Kenapa kata ulama? Karena dia tidak punya pertahanan diri. Dia berjalan dengan emosinya, dia berjalan dengan hawa nafsunya. Kita lihat, pernah baca di internet, seorang suami yang lagi main game diganggu oleh istrinya, digampar istrinya, diusir istrinya. Serius ya, diusir istrinya. Hanya persoalan mengganggu aktivitas suami. Nah, kepemimpinan itu tidak seperti itu. Maka harus dibangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dikatakan di sini, wa tariqu dzalik anta masakuma bil kitabillah was sunnah. Seorang pemimpin dia harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga muncul sifat apa? Wasta'in bisabri wassalah. Sehingga seorang pemimpin ketika dia dihadapkan kepada masalah, dia akan bersabar, dia akan mengadu kepada Allah atas semua masalah yang dihadapi. Akan muncul sifat seperti itu. Enggak mudah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun." Minta tolong kepada Allah dengan menjadikan sabar dan sholat. Tapi kata Allah, ini berat. Enggak mudah. Enggak mudah. Saat orang ditimpa masalah bisnisnya, ditimpa masalah keluarganya, ditimpa masalah anaknya,
ditimpa masalah ini ya, untuk dia lari kepada Allah, bersabar dan sholat, gak mudah. Kenapa gak mudah? Karena hati itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat hati ini sudah tercabut dari kecintaannya kepada akhirat, maka akan sulit baginya untuk lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang betul-betul komitmen dalam dunia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemimpin, dia akan dituntun bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Maka dikatakan di sini, yatamassaku bil kitabillah was sunnah wa yasta'inu bis sabri was shalah wa yatafakkaru fid dunya wa zawaliha wa fissatiha. Dan dia akan merenungkan bahwa dunia ini cepat lenyap, dunia ini hina, maka dia akan kembali kepada akhirat. Wal akhiratu wa iqbaliha wa dawamiha. Adapun akhirat itu sesuatu yang kekal. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, bicara akhirat di tengah kehidupan yang orang sudah berpikir tentang materialistis, kita akan diketahui. Kita akan dianggap nggak update. Kita dianggap tidak maju. Kita dianggap mengada-ada. Lihat sifat Nabi yang ketiga, yang keempat apa? Fatona. Cerdas. Apa yang dimaksud cerdas di sini? Cerdas itu apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita dengan kecerdasan otak kita, kecerdasan memimpin kita? Tidak. Orang yang dikatakan cerdas itu ada kata Nabi SAW, al-qayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menyibukkan dirinya untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Itu orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas tersibukkan untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dunia ini cepat atau lambat akan kita tinggal. Sementara akhirat itu akan datang kepada kita. Akhirat itu akan datang kepada kita. Maka kata Nabi SAW, orang yang cerdas adalah orang yang tersibukkan untuk menyiapkan bekal kepada akhiratnya. Nah, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang nyata. Cuma masalahnya akhirat itu sesuatu yang gaib. Kalau saya bahasakan, sudah beberapa yang lalu kita katakan, akhirat itu kadang-kadang tidak cash, ya, nggak cash. Contoh Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal sedikit, pasti bahkan Allah akan dapatkan balasannya. Orang mungkin bisa duduk, mana balasannya nih? Saya sudah berbuat baik, tapi mana balasannya? Nah, kadang orang tidak paham di situ. Allah janjikan balasan bagi setiap kebaikan yang kita lakukan. Kapan? Allah yang Maha tahu kapan kita akan diberikan balasan. Ada yang cepat, ada yang Allah tunda, karena untuk kemaslahatan hamba ini. Nah, keyakinan seperti ini yang harus kita bangun. Yang harus kita sungguhan pegang erat-erat keyakinan ini, bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun yang tidak bermanfaat untuk kita. Semua kebaikan akan bermanfaat, akan kembali kepada diri kita sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal keburukan meskipun sebesar zarah, dia pasti akan mendapatkan balasannya. Akan mendapatkan balasannya. Nah, seorang pemimpin dia tahu akan melakukan semua itu. Nah, kenapa dalam istilah sekarang dikenal dengan post power syndrome? Apa post power syndrome itu? Rasa takut kalau dia sudah kehilangan jabatan. Kalau udah pensiun dia takut nih. Yang biasanya siap duduk jadi kasih ini di tempat ini. Kalau datang dihormati, tiba-tiba dia harus menghadapi orang nggak akan peduli sama dia. Takutnya setengah mati.
Bagi orang yang untuk akhirat, dia nggak peduli mau pensiun sekarang, mau pensiun kapan, nggak ngaruh sama sekali. Kenapa? Karena dia tahu, dia menginvestasikan amal soleh di dalam hidupnya. Dia berbuat baik kepada anak buahnya, berbuat kepada baik masyarakatnya, tidak dalam rangka agar dia berbuat baik kepada dirinya, enggak. Tapi dia berbuat semua itu agar Allah ridho kepadanya. Sehingga nggak ngaruh dia mau berbuat baik sama dia atau dia berbuat baik sama. Tetapi orang yang hidupnya targetnya adalah dunia, dia mendapatkan jabatan dengan cara dunia, takut Pak, pensiun kurang 5 tahun sudah takut mikir. Wah, dia punya anak buah 1000, fasilitas ini, fasilitas itu, tiba-tiba pensiun dia harus kehilangan seperti itu. Stroke. Takut dia menghadapi kenyataan seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak membangun kepemimpinannya dengan cara yang adil, yang fatona, yang siddiq. Dia bangun cara kepemimpinannya dengan meraih keuntungan dirinya sendiri. Ya, meraih keuntungan dengan cara dirinya sendiri. Ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Maka intinya adalah bagaimana kita betul-betul meraih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini wa haula la budda ayyatada'u fid din ma'al fujuri fil amal. Maka orang-orang yang mengikuti ajarannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berbuat hal-hal buruk di dalam diri. Dia tidak akan berbuat buruk di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensi dari setiap keburukan itu adalah akan kembali kepada dirinya. Akan kembali kepada dirinya, cepat atau lambat akan kembali. Maka kita jangan lupa bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha cepat balasannya. Maka jangan terlena dengan banyaknya orang yang berbuat salah tetapi merasa nyaman. Banyak orang berbuat zalim tetapi merasa aman-aman saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu Allahu baghtatan fa idza hum mublisun." Ketika manusia itu lupa kepada kata Allah, enggak taat lagi kepada Allah, khianat, zalim, berbuat buruk, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kata Allah, aku bukakan pintu-pintu kesenangan. Jadi jangan heran kalau ada orang berbuat zalim, semakin dipuja, semakin disanjung, semakin dihormati. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza faru bima utu azram baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika dia bersenang-senang dengan kenikmatan itu, maka aku datangkan siksa kepada dia dengan secara tiba-tiba. Maka jamaah sholat maghrib dan isya rahimahumullah, kenapa saya bahas kepemimpinan pada malam ini? Karena kita sebentar lagi akan dihadapkan kepada pemilu, ya. Jangan sampai kita ini saling berpecah karena urusan yang seperti ini. Maka pijakanlah kepemimpinan itu dengan cara kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjebak pada saling bentrok antara saudara sesama saudara. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka ukur bagaimana kita memilih pemimpin, tentu dengan kebijakan-kebijakan, dengan penjelasan-penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita. Maka kepemimpinan itu tidak akan bisa jalan kalau orang itu tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatona. Fatona apa yang disebutkan tadi? Orang itu tersibukkan dalam rangka untuk meraih bekal kehidupan anda. Tanpa itu semua, kepemimpinan itu hanya sesuatu yang simbolik, sesuatu yang tidak ada maknanya sekali. Maka kembali kepada pembahasan kita, orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjalani kepemimpinannya dengan kepemimpinan yang sebenar-benarnya. Karena target utama dari apa yang dia lakukan dalam rangka menggapai kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim." Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh
dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Maka berjuanglah kita menjadi pemimpin-pemimpin atas apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Seorang suami hendaklah dia menjadi pemimpin bagi anak dan istrinya. Seorang istri menjadi pemimpin bagi keluarganya di rumah. Dan seorang yang sendiri dia menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu hanya bisa terrealisasi dengan baik saat kita mampu mewujudkan di dalam hati kita nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita berada pada kondisi menjalani kepemimpinan kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang akan di bawah kita merasakan manfaat dari kepemimpinan kita. Akan merasakan kalau dia seorang ayah, anaknya akan terlindungi, istrinya akan terlindungi. Kenapa? Karena seorang ayah hadir dengan kepemimpinan yang betul-betul sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bangun kepemimpinan itu dengan niat untuk ibadah, dengan niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa semua itu dilakukan, maka seseorang itu akan menjalani hidupnya dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang akan menyibukkan dirinya, sesuatu yang akan membuat dirinya berada dalam kondisi-kondisi yang akan menyusahkan dirinya. Maka untuk kita bisa memahami hakikat kepemimpinan yang baik adalah seseorang betul-betul berada pada niat yang benar. Maka kata ulama, kesuksesan itu bisa dicapai dengan dua hal. Himmatun aliyah, semangatnya yang membajak, niatun sohehatun, niatnya yang benar. Orang beriman, niatnya untuk Allah, semangatnya untuk Allah. Maka dia menjalaninya setiap tahap kehidupannya dalam rangka untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Baik, jamaah sholat maghrib dan isya rahimahumullah. Hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa banyak hal penting yang seringkali terlupakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita terputus dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian itu dibangun di atas ketaatan kita kepada Allah.